melihat dari hari ke hari Bapak Ibu, ya, ini jamaahnya tambah banyak ini. Ini mudah-mudahan Sabtu dan Minggu begitu terus. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Dan di beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas beberapa kisah yang kemudian tercantum dalam Al-Quran. Karena kata para ulama, Quran ini dari 114 surah, dari 30 juz, yang jumlah ayatnya kurang lebih 6.326 ayat, bercerita tentang 3 tema besar. Pertama tentang akidah, kedua tentang syariat, dan ketiga tentang kisah-kisah. Sehingga para ulama kemudian seperti Imam Ibnu Katsir membuat satu buku khusus Bapak Ibu tentang tema tersebut. Maka beliau buat buku judulnya Qasasul Quran, ya, atau Qasasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi yang tercantum dalam Al-Quran. Yang jumlah para nabi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang wajib diimani. Tetapi Imam Ibnu Katsir kemudian dalam kitab Qasasul Anbiya-nya menyebutkan ada 31 nabi yang kemudian disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada berapa? 31. Dan kita sudah bercerita tentang kisah Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang kemudian diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Sayyidina Aisyah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bersabda, ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk pertama adalah khuliqatil malaikati min nurin. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Dan kedua, Allah ciptakan yang namanya jin. Jin dari ujung nyala api. Wa khuliqa adama mimma wasafa lakum, kata Nabi. Dan kami ciptakan, ya, dan Allah ciptakan Adam sebagaimana yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Dan ini disampaikan Nabi SAW kepada Sayyidina Aisyah. Terkait dengan penciptaan Sayyidina Adam, kita sudah membahas. Sebelum Sayyidina Adam alaihissalam kemudian diciptakan, diturunkan di muka bumi, tidak ada satupun benda yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada satu benda yang ini kemudian pernah ditanyakan oleh seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang sangat sopan. Ya Rasulullah, kira-kira bangunan apa pertama kali Allah ciptakan jauh sebelum manusia? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hah? Apa? Coba angkat tangan Bapak Ibu yang bisa jawab, boleh pulang. Sedihkan begitu. Baik. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hah? Bangunan pertama kali Allah ciptakan itu jauh sebelum manusia. Maka Nabi ketika ditanya, Nabi terdiam.
Di sini kata para ulama bahwa orang yang ditanya kalau tidak tahu maka diam. Nah, ini ada video Pak di TikTok. Ada orang Arab nanya, ya orang nggak bisa bahasa Arab ditanya, mana jalan ke sebuah jalan anu misalnya, dia sebutkan ihdinas siratal mustaqim, lurus tegak. Nah, Bapak Ibu, maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka Allah turunkan ayat, tepatnya Quran surah Ali Imran. Surah apa? Ingat-ingat Bapak Ibu, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Tepatnya ayat 95, 96, 97 yang menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama kali Allah turunkan ke muka bumi sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam turun di muka bumi itu adalah apa? Bakkah. Ya, Bakkah. Yang nanti kita kenal dengan nama dan istilah apa? Makkah. Atau Ka'bah di dalamnya. Oke. Maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian tidak sampai di situ bertanyanya. Kemudian bangunan apa ya Rasulullah keduanya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Baitul Maqdis. Apa? Baitul Maqdis. Tidak cukup sampai di situ pertanyaannya. Kan bainahuma, berapa jarak antara Baitullah, Baitul Haram, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang kemudian ditawafi oleh manusia sampai hari ini. Sebelum manusia bertawaf pada saat itu, maka malaikat bertawaf pada saat yang bersamaan. Kemudian bangunan kedua adalah Baitul Maqdis. Dan Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, kan bainahuma, berapa jarak antara Baitullah atau disebut dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dengan Baitul Maqdis, arba'una sanatan, 40 tahun. Apa pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah bangunan pertama kali yang Allah turunkan di muka bumi ini apa? Ka'bah. Yang kedua adalah Baitul Maqdis. Dari sini kata para ulama, tidak ada satu peradaban dunia yang kemudian akan kekal abadi kecuali peradaban itu di atas sebuah pondasi ketaatan. Dan simbol ketaatan itu adalah masjid berbentuk masjid. Apa maknanya Bapak Ibu? Tidak ada peradaban yang akan kekal sampai hari kiamat, sampai nanti datang hari kiamat, kecuali peradaban itu kemudian dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan simbol ketaatan itu adalah masjid. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Sebutkan satu peradaban di dunia ini kalau hari ini masih ada. Kita kenal Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, menyebutkan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. 2 kafir, 2 muslim. Kafir pertama di zaman Nabi Ibrahim. Kafir kedua di zaman Bukhtun Nasr. Namanya Bukhtun Nasr di 3 nabi yang bersamaan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, 3 bulan setelah Nabi Yahya muncul Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namanya siapa? Bukhtun Nasr. 1 hari membantai 70.000 orang-orang Yahudi. Sebenarnya saya punya slide-nya Pak ini. Ya, biasa kalau diceramahi begini, nanti saya tanya ujungnya lupa pangkalnya. Ya.
Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti saya ini aja, setiap materi itu saya kirim sudah supaya nanti jamaah punya apa? Nah, gitu. Ya, kalau bisa juga nanti the nextnya Pak Haji kita pakai ini aja, pakai papan aja ya, biar enak gitu. Baik. Sampai mana tadi Pak? Lupa itu. Bukhtun Nasr. Kedua yang muslim kata Sufyan Ats-Tsauri, pemimpin dunia yang pernah menguasai dunia, dua kafir, dua muslim. Yang muslim pertama adalah Dzulqarnain di zaman Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutkan Nabi Dzulqarnain ini ada tiga pandangannya. Ada yang mengatakan dia seorang malaikat. Kedua, dia seorang raja. Yang ketiga mengatakan dia seorang nabi. Makanya dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Dzulqarnain ini pernah mengitari dunia hampir 500 tahun. Tidak hari ini pakai pesawat, tidak, jalan kaki berserta pasukannya. Sampai titik akhirnya bertemu dengan satu kaum yang kaum itu meminta kepada Dzulqarnain pada saat yang bersamaan untuk kemudian membantu mereka membuat satu dinding, yang dinding itu mereka kemudian tidak berinteraksi dengan satu kaum yang sangat sadis, dan itu diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ya, kaum itu yang dimaksud apa? Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Muslim yang kedua Bapak Ibu, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, ini 4 raja yang pernah menguasai dunia. Jadi kalau hari ini ada orang yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja, ya, apapun itu rajanya, dari manapun itu rajanya, tidak pernah akan menguasai 4 raja yang pernah menguasai dunia. Namrud, Bukhtun Nasr, Dzulqarnain dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Empat 40 tahun. Pelajaran yang kedua. Ka'bah itu Bapak Ibu, pelajaran kedua dari hadis tadi, bahwa bangunan pertama yang Allah turunkan di muka bumi, sesuatu yang pertama itu memiliki kekhususan di sisi makhluk. Kenapa? Karena disitulah awal mula nanti manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pelajaran penting dari hadis ini, bahwa tempat yang paling mulia itu adalah di masjid. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Indikasi orang beriman itu sejatinya mondar-mandir di masjid, Pak. Kata Nabi, "Fashhadu alaihi bil iman," saksikan dia orang beriman. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di mana? Di masjid. Dan para ulama kemudian menyebutkan seluruh masjid kemudian memiliki keutamaan, sama keutamaannya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihala illa bi thalathati masajidah. Jangan kalian kemudian memilih dan memilah masjid, karena sesungguhnya semua masjid hukumnya sama. Salat di dalamnya berjamaah hukumnya 25 sampai 27. Kecuali 3 masjid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Masjid hadza, masjidku ini kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, dan ketiga Masjid Baitul Maqdis. Karena mereka memiliki keutamaan masing-masing dari setiap masjid. Kita beribadah di Baitul Maqmur, di At-Taufiq, di Subulus Salam, di Al-Huda, Al-Hidayah, termasuk di Darul Ukhwah, sama. Sama. Kok tahu Pak Ustaz?
besok pagi kajian di situ lagi. Maka kata istri saya, memang nggak ada masjid lagi selain Bintara, katanya gitu. Bapak Ibu, sehingga para ulama kemudian menyebutkan, la tasyuddu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tasyuddu rihala illa bi thalathati masajidah. Sehingga dari sini kemudian kita memahami tidak ada satu keistimewaan masjid satu dengan masjid yang lain. Saya pernah menemukan seseorang, bapak-bapak, mau cukuran kita bergantian, sudah azan ya, bapak ini ya usia mungkin 60 tahun gitu ya, kemudian udah azan, sambil kita nunggu cukuran, Mas udah azan, kita sholat yuk. Ya Pak, di mana? Situ ada masjid sunnah. Saya tanya, maksudnya apa Pak? Masjid sunnah. Bukannya masjid sama? Tidak, ini beda. Itu masjid sunnah. Ya saya tanya, yang lain masjid apa? Masjid wajib. Kan nggak begitu konsepnya Pak. Gitu maksud saya itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasyaddur rihala illa bi thalathati masajidah. Semuanya sama. Yang keempat, pelajaran penting dari hadis itu Bapak Ibu, bahwa Ka'bah memiliki keistimewaan, yang keistimewaannya itu sebagaimana nanti digambarkan ketika Abraham masuk ingin menghancurkan siapa? Menghancurkan Ka'bah, sehingga dicegat oleh orang-orang Ka'bah pada saat itu. Karena tidak mampu mencegatnya, maka dihadapi oleh satu orang termuka pada saat itu, yaitu kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian diambil ternaknya, kemudian dia meminta kepada Abraham, seraya mengatakan, ya Abraham, kembalikan ternakku. Kata Abraham, kenapa engkau minta ternak sedangkan engkau tidak minta Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya ternakku itu adalah milikku, wal Ka'batu memiliki apa? Memiliki Rabb, wa yahmi, dan dia yang akan memeliharanya. Maka nanti sejarah tentang Allah kirimkan apa? Ababil, Thayran ababil. Baik. Dan ketiga dan terakhir Bapak Ibu, sesungguhnya peradaban umat manusia dan sejarah mencatat nanti di akhir zaman berkumpulnya manusia dan terjadi satu peristiwa disebut dengan peristiwa perang Hamalatul Kubra, peperangan manusia di penghujung zaman itu akan berakhir di Baitul Maqdis. Yang akan bertempur siapa? Pertama Yahudi, yang kedua Muslim. Yahudi akan dipimpin oleh Dajjal, jumlahnya kurang lebih 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan itu dari mana? Dari sebuah kota yang hari ini berada di salah satu wilayah Persia. Persia ya, kalau dikerucutkan hari ini salah satunya masuk wilayah Iran, karena Persia sesungguhnya membentang dari Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, Hindia, Tajikistan, sampai wilayah Rusia, sampai wilayah Turki, sampai wilayah Iran dan Irak. Disitulah disebut dengan Khurasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan muncul dan ada satu wilayah disebut dengan apa? Asfahan. Asfahan ini Bapak Ibu salah satu wilayah yang dibom oleh Israel
pada waktu yang lalu. Maka nanti berceritanya begini Bapak Ibu. Saya kebetulan ada kajian tentang sejarah Asfahan. Kemudian tentang sejarah Syiah dan sampai terbentuknya negara Syiah Iran hari ini. Saya punya materinya. Dan pertanyaan saya ke jamaah, Bapak Ibu, kalau ditanya, nih, lebar sedikit Bapak Ibu. Kalau betul terjadi peperangan antara Iran dengan Israel, ya, sebagaimana hari ini kita saksikan, lantas umat Islam ini memilih siapa? Oke, ini ada kajian khusus Pak tentang sejarah Syiah. Oke, balik lagi Pak. Ini kata Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Ka'bah. Kemudian yang kedua, nama-nama Ka'bah. Nah ini nama-nama Ka'bah Pak. Kita tahu ya memiliki nama-nama. Sehingga para ulama menyebutkan kalau satu benda memiliki beberapa nama, maka benda tersebut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Pertama, apa Bapak Ibu namanya? Baitullah. Senada yang diungkapkan yang sama juga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika kemudian menitipkan anak dan istrinya seraya mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baital muharram, maka disebut dengan baital haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Makkah itu disebut dengan Bakkah. Apa? Bakkah. Ini juga senada dengan ayat yang turun ketika sahabat bertanya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang ketiga, Ka'bah itu juga disebut dengan apa? Dengan al-balad. Apa? Namanya al-balad. Sebagaimana ayat yang sering kita baca. La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, dan seterusnya. Ini kata para ulama, di antara salah satu nama Ka'bah itu adalah Al-Balad, berdasarkan Quran surah Al-Balad. Yang keempat, namanya apa? Namanya Baitul Amin. Kok disebut dengan Baitul Amin? Setiap orang yang masuk ke Ka'bah pasti dia memiliki keamanan dan kenyamanan. Betul Bapak Ibu? Setiap orang yang masuk ke Ka'bah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beberapa tahun berikutnya kemudian datang menaklukkan kota Mekah, maka disebut dengan Fatuh Makkah. Maka disitulah Nabi SAW menyebutkan, barang siapa waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke kota Makkah pasti dia aman. Karena sifat dan nama ya dari Makkah itu adalah al-amin, wa hadzal baladul amin. Surat apa itu Bapak Ibu? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Dan disebut dengan baladul amin, negeri yang sangat aman, tempatnya adalah di Ka'bah. Apa makna aman dari mana? Aman dari
fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Termasuk ya tidak boleh berperang di mana? Di dua tanah suci. Dan termasuk para pendosa, ya para pemaksiat tidak boleh melakukan maksiat di mana? Di Ka'bah. Walaupun orang-orang kafir Quraisy pada saat yang bersamaan kemudian mensekutukan Allah di sekeliling apa? Ka'bah. Kemudian makna yang ketiga apa, Pak? Yang keenam, nama yang keenam adalah Baitul Atiq. Apa makna Baitul Atiq, Bapak Ibu? Apa maknanya? Rumah tua. Rumah apa? Rumah tua. Orang Padang mengatakan rumah tua. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana sejarahnya? Dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Ka'bah pada saat ini yang kita lihat. Para ulama sejarah kemudian mencatat. Perlu dicatat nih Bapak Ibu. Bahwa ada 3 pandangan yang mengatakan siapa yang pertama kali meletakkan Ka'bah. 3 pandangannya sesuai dengan qaulul mufassirin, pendapat para ulama mufassir. Pertama mengatakan Allah Azza wa Jalla, Allah yang langsung membuat apa? Ka'bah. Pandangan yang kedua malaikat. Pandangan ketiga siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat dan seraya mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membuat satu makhluk yang disebut dengan khalifah, maka malaikat pada saat itu kemudian bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan jadikan satu generasi makhluk yang sering menumpahkan darah di antara mereka dan kemudian merusak alam sebagaimana yang dilakukan bangsa jin 1000 tahun, 2000 tahun sebelum Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Maka dari sini kecemburuan siapa? Kecemburuan malaikat terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam nanti Bapak Ibu. Kecemburuan tentang makhluk yang disebut khalifah yang namanya nanti manusia pertama siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Maka malaikat memiliki Ka'bah, manusia memiliki Ka'bah. Ka'bahnya malaikat apa Bapak Ibu? Disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Apa yang disebut dengan Baitul Ma'mur? Tempat tawafnya para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kemudian melihat langsung ketika Isra dan Mi'raj, setiap hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan 70.000 malaikat datang tawaf di Baitul Ma'mur dan mereka tidak pernah keluar lagi. Berarti jumlah malaikat itu banyak. Setiap tawaf maka mereka tidak pernah keluar lagi sebanyak sehari 70.000 malaikat. Makanya sifat malaikat itu Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallah. Ini sifat malaikat Pak. Sifat malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Bani Israel mengatakan qalu sami'na wa asaina. Sahabat mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Dan orang-orang seperti kita hari ini banyak mengatakan qalu sami'na wa fikirna. Kami pikir-pikir dulu katanya. Maka manusia kemudian diturunkan satu bangunan disebut dengan Ka'bah. Itu ada 3 pandangannya. Maka
generasi setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam 10 generasi ke bawah, tepatnya pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi generasi Nabi Adam ke Nabi Nuh itu Bapak Ibu berapa generasi? 10 generasi. Setiap satu generasi yaitu 100 tahun, berarti berapa? 1000 tahun. Maka terjadi satu peristiwa yang kita tahu bersama. Peristiwa apa itu? Banjir. Yang banjir ini kemudian khilaf para ulama ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana," wahai anakku kamu naik bersamaku di perahu ini. Maka anaknya mengatakan, "Sa'awi ila jabal ya'simu minal ma'," saya akan pergi ke gunung supaya tidak diterjang ombak. Maka dari 4 anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu nanti 1 di antaranya kemudian terlelap dalam banjir, 2 kemudian 3 kemudian tersisa. Yang tersisa 3 itulah yang kemudian akan beranak pinak menjadi seluruh permukaan manusia di muka bumi hari ini. Dan saya pernah cerita, namanya Sam, kemudian Yafis, kemudian Ham. Sam itu memiliki keturunan orang-orang Arab hari ini, kemudian Yafis orang-orang Mongolian dan Cina dan sebagainya, Rusia dan sebagainya, dan Ham itu adalah orang-orang apa? Afrika. Nah, kalau kita ditanya kira-kira orang Bintara ini keturunan mana? Nah, itu kata para ulama, orang Asia ini keturunan Ham dan Yafis. Blasteran antara orang-orang Afrika dengan Yafis. Yafis itu apa? Bangsa Qaumun Atraq, bangsa Turki. Serumpun dengan itu Cina, serumpun dengan itu juga ya Mongolia. Sehingga kulitnya putih tidak, hitam pun tidak. Disebut dengan apa? Sawo yang belum matang. Sawo yang sudah matang atau sawo belum matang. Nah, itu Bapak Ibu. Ini serius ini. Gitu. Nah, itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka di zaman Nabi Nuh kata para ulama 3 pandangannya. 1, sejauh mana kemudian banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu. Setelah kemudian berdakwah selama 950 tahun. Ketika Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'utu qaumin lailan wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara." Aku tidak pernah meninggalkan dakwah ya Allah. Pagi, siang, sore, dan malam saya berdakwah kepada kaumku selama waktu yang sangat panjang, yang siang dan malam. Disebutkan ayat yang lain, bi alfi sanatin illa khamsin. 1000 tahun kurang 50 berarti berapa? 950 tahun. Yang datang itu adalah illa firara, beberapa gelintir saja. Makanya nanti dalam sejarah nanti kita ungkapkan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu menaiki orang-orang yang beriman hanya jumlahnya 83 orang. Kalau kemudian 950 tahun dibagi 83 kira-kira 12 atau 13 ya Pak? 12 13. Berarti 1 orang Nabi Nuh itu mengislamkan 1 orang selama 12 tahun. Berarti yang ngaji per 12 tahun itu berapa orang? 1 Bapak Ibu. Makanya kalau ada ustadz ya, dia datang kemudian yang ngaji itu cuma 1, berarti sama sifatnya Nabi Nuh ya. Dan kebanyakan kita kalau ustadznya kurang jamaahnya nggak mau datang lagi Pak, kurang semangat katanya itu. Pandangan yang pertama, seluruh permukaan dunia itu kemudian tenggelam. Yang kedua, 1/3 dunia ini kemudian tenggelam. Dan pandangan yang ketiga, hanya kemudian tenggelam di wilayah Babilonia saja. Karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kemudian diutus di Babilonia yang hari ini Irak. Ya, Babilonia namanya Bapak Ibu. Irak, Iran itu namanya apa? Babilonia. Sebelum nanti diakuisisi oleh bangsa Persia. Ya. Sebelum juga diakuisisi oleh jauh sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya oleh bangsa Madian. Ya. Baik. Mana pandangan yang kuat Bapak Ibu? Antara 3 pandangan ini banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah pandangan pertama berdasarkan ayat Al-Qur'an.
Al-Quran kemudian bercerita. Apa ceritanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat ini, kata para ulama, memberikan penjelasan ketika nanti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, setelah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu, kita tahu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam memiliki anak 3 yang masih hidup. Sem memiliki anak keturunan namanya Azar. Azar memiliki anak keturunan 3 salah satunya itu siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim itu kemudian memiliki istri Sarah. Sarah kemudian belum punya anak, kemudian Allah kasih kemudian Hajar, kemudian melahirkan Ismail yang kemudian dititipkan di Ka'bah. Setelah kemudian besar dan tumbuh, maka Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menaiki dinding Ka'bah yang pernah hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dan ini dalil bahwasanya dunia itu kemudian tenggelam dengan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Itu dalilnya Bapak Ibu. Ayat 127 dari surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pertanyaannya, bagaimana bentuk? Nah, ini bagaimana bentuk Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim? Dan ini adalah Ka'bah yang asli. Adapun Ka'bah hari ini itu versi orang Quraisy. Versi orang Quraisy, sehingga para ulama kemudian memberikan catatan ada beberapa pembaharuan, dan ada yang mengatakan ada beberapa bidah-bidah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ketika membangun kembali di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu Bapak Ibu. Pertama, Hijr Ismail itu masuk kategori apa? Di dalam Ka'bah. Ingat, masuk kategori dalam Ka'bah. Yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu Bapak Ibu, itu ada 2 pintu. Sekarang kita lihat ada berapa pintu? Hah? Ada 1. Keluar, masuk, 1, keluarnya juga sama tempatnya. Kalau dulu keluar dan masuknya berbeda. Yang ketiga, di zaman Nabi Ibrahim itu ya, Ka'bah itu tidak ada atapnya. Ya, bolong Pak ya. Ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Bapak Ibu, maka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 50 hari sebelum munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penyerangan Abraham kepada penduduk negeri apa? Makkah kemudian terjadi. Maka hancur Bapak Ibu. Maka ada seorang tokoh Quraisy nanti muncul. Beliau adalah bapaknya Khalid ibn Walid, namanya Walid ibn Mughirah. Siapa namanya? Walid ibn Mughirah, yang kemudian menginisiasi akan merenovasi ulang Ka'bah, tetapi dengan syarat tidak boleh kemudian membangun Ka'bah dengan uang yang tidak jelas. Uang yang tidak jelas. Maka dikumpulkan pada saat yang bersamaan uang-uang yang paling halal pada saat itu, riba nggak mau, ya, hasil zina nggak mau, pokoknya adalah harta yang paling halal. Orang kafir Quraisy saja, ya, ketika kemudian pengen kemudian memuliakan Ka'bah itu pakai uang yang halal. Sekarang ada orang korupsi pakai uang haji. Itu sebenarnya sama pemahamannya, lebih jauh dari orang jahiliyah. Orang jahiliyah sejahiliyahnya, orang jahiliyah di masa lalu masih memuliakan apa?
Ka'bah dengan apa? Buktinya tidak mau meletakkan satu dinding pun di Ka'bah itu kecuali dengan duit yang halal. Nah, ini ada orang kemudian haji dan umroh pakai apa? Pakai dana korupsi. Imbasnya apa? Ya ini imbasnya kita ini, Pak. Daftar sekarang mungkin 25 tahun ke depan. Coba kita tanya, duit kita kemana hari ini, Pak? Siapa yang bisa jawab? Wujudnya itu, Pak. Wallahu alam bisawab, itu jawabannya. Maka Al-Walid ibn Mughirah kemudian membangun dengan kesepakatan yang tadi, maka hari ini kita temukan persis seperti apa yang dibangun oleh Al-Walid al-Mughirah. Maka Hijr Ismail itu kemudian dikeluarkan, kemudian ditutup satu pintu, kemudian dibuatkan atapnya. Kemudian dinaikkan pintu tempat kemudian menaiki Ka'bah itu. Makanya kalau orang menaiki Ka'bah pakai apa? Pakai ada tangganya, Bapak Ibu. Baru kemudian terjadi renovasi. Setelah kemudian terjadi beberapa kehancuran. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian digantikan oleh Sayyidina Hasan ibn Ali, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian Yazid ini seorang tokoh yang sangat kontroversi dalam catatan sejarah, yang usianya masih sangat muda, diangkat oleh ayahnya menjadi khalifah pada saat itu, namanya Yazid bin Muawiyah, ya, yang kemudian di saat yang bersamaan banyak sahabat-sahabat yang kemudian tidak membaiat, termasuk Sayyidina Husain. Yang Sayyidina Husain ini kemudian berselisih pandangan politik dengan siapa? Yazid ibn Muawiyah. Termasuk kemudian ada pemerintah di Syria satu, Yazid bin Muawiyah, di Madinah satu, siapa dia? Anaknya Zubair ibn Awam, namanya Abdullah bin Zubair ibn Awam. Di zaman Abdullah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair bin Awam, yang Zubair bin Awam ini 10 sahabat yang kemudian dikategorikan masuk surga tanpa hisab. Dan beliau adalah menantunya Sayyidina Abu Bakar, dan yang dinikahi dengan Asma binti Abu Bakar. Memiliki anak, beberapa anak, 4, diantaranya adalah Abdullah ibn Zubair bin Awam namanya. Beliau kemudian mengangkat dirinya, kemudian dibaiat oleh beberapa sahabat, kemudian orang-orang Madinah pada saat itu dan Mekah, untuk kemudian menjadi khalifah. Disitulah kemudian direnovasi ulang, persis renovasi itu dikembalikan seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian dibalikan lagi nanti kemudian ketika di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini di dinasti Bani Umayyah. Maka nanti Imam Malik ibn Anas, pendiri mazhab Maliki, Bapak Ibu, kemudian ditanya dan diminta fatwanya, bolehkah kemudian dibalikan lagi bentuk Ka'bah yang hari ini seperti bentuk Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan jangan. Kenapa? Akan terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang sejarah singkat dari Ka'bah Al-Mukarramah. Pertanyaan terakhir adalah apa keistimewaannya? Satu, Bapak Ibu, Ittihadul Muslimin. Disitulah berkumpulnya kaum muslimin. Mau warna kulitnya hitam, mau warna kulitnya coklat, mau warna kulitnya merah, mau warna kulitnya putih, mau warna kulitnya ya sawo matang, semua berkumpul, maka disebut dengan Ittihad al-Muslimin, makanul Ittihadul Muslimin. Maka tempat berkumpulnya kaum muslimin dari latar belakang apa saja. Dan kita tidak pernah menemukan banyak orang berdebat, Bapak Ibu, di sana. Mau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Mau dia mengatakan ya doanya? Fulus, fulus, fulus. Enggak ada yang orang apa, Pak? Yang marah. Karena disitulah persatuan umat Islam.
Coba kita berbeda di masjid yang lain, Pak. Bertengkar nggak kita, Pak? Bertengkar. Maka masjid, ya, Ka'bah itu adalah tempat titik temunya kaum muslimin di dunia. Apapun latar belakangnya, mau apapun mazhabnya, apapun background pendidikannya, orang kemudian tidak peduli dengan orang lain. Tempat berkumpul tujuannya apa? Tawaf. Yang kedua, Bapak Ibu, keistimewaan yang kedua, Ka'bah yang ada hari ini di dunia, kalau kemudian ya ditarik ke atas, maka dia akan tembus dengan Ka'bahnya para malaikat. Disebut dengan apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Dan ada mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ya, Ka'bah itu akan bertemu dengan Baitul Ma'mur, Baitul Maqdis akan ketemu dengan Sidratul Muntaha. Makanya nanti alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa tidak langsung dari haram saja kemudian naik tembus ke langit ketujuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala isra'kan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, baru dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah pelajarannya, Pak. Di antara pelajarannya apa? Ka'bah akan tembus dengan apa? Baitul Ma'mur, sedangkan Masjidil Aqsa akan tembus ke Sidratul Muntaha. Pelajaran ketiga dan terakhir, dan ini yang paling penting, Bapak. Sebagaimana yang saya ucapkan di awal, bahwa tidak ada satu peradaban di muka bumi ini yang akan utuh kekal kecuali berdiri di atas sebuah ketaatan. Dan simbol ketaatan itu adalah masjid. Dan aktivitasnya adalah sujud. Maka sujud itu adalah aktivitas yang paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya. Ya, makanya ada seorang sahabat Nabi, ketika ingin bertetangga dengan Nabi, maka Nabi mengatakan, bantu aku supaya nanti kita bertetangga di surga. Bagaimana caranya? Perbanyaklah sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat. Dan inilah rahasia kenapa Nabi mengatakan awal amal manusia yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Apabila baik, maka yang lain bisa dipastikan baik. Kalau buruk, maka yang lain jangan-jangan tidak bisa diperbaiki. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan berbicara 40 anak Nabi Adam, mulai anak pertama sampai anak ke-40. Siapa nama-namanya, apa agamanya, bagaimana kepercayaannya, di mana tempat tinggalnya, dan siapa keturunannya. Nah, nanti Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan generasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, saya izin. Saya mau kajian lagi di Cibubur. Iya, 6:30. Haji sekalian. Pasti. Oi.